Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan harian pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kami memohon supaya hikmat dan pengertian Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Demikian Wahyu 4 ayat 11. Renungan kita saya beri tema, Allah memerintah segala ciptaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, fakta bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada menunjukkan bahwa Dialah satu-satunya Allah. Tidak ada Allah lain. Amin. Sebagai pencipta satu-satunya, maka Dia adalah sang pemilik segala ciptaan dan berhak atau berkuasa memerintah segala ciptaan. Dia adalah pemilik dan penguasa yang sah atas segala-galanya. Ya, segalanya, bukan sebagian. Sebagai pencipta dan penguasa, Dia berkuasa memerintah segala ciptaan di dalam kebijaksanaannya yang agung. Maka memahami kebenaran ini, maka kita perlu belajar. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, Tuhan Allah layak menerima segala pujian dan penyembahan umat-Nya. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dia menciptakan segala sesuatu untuk kemuliaan-Nya, termasuk manusia. Saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Maka kalau kita lihat Wahyu 4 ayat 11 dikatakan, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Yang kedua, pemerintahan Allah nyata dalam pemeliharaannya atas seluruh ciptaan. Allah bukanlah Allah yang kejam, yang membiarkan ciptaannya begitu saja. Dia memelihara dan melindungi setiap bagian dari ciptaannya. Sebagai contoh, kita bisa melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi kita perhatikan bahwa Allah memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Karena itu jangan khawatir, tetapi percayalah kepada Allah. Yang ketiga, Allah memerintah dunia ciptaannya dengan memimpin dan mengatur dunia ciptaannya agar menjalankan dan mendatangkan semua yang sudah direncanakan oleh Allah. Efesus 1 ayat 11 menyatakan, di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dia tidak menciptakan segala sesuatu lalu membiarkannya jalan sendiri. Tetapi Allah yang sudah menciptakan segala sesuatu, Dia memerintah dengan cara Dia memimpin dan mengatur ciptaannya dengan kuasa-Nya yang agung. Dan kita harus meyakini bahwa kalau Tuhan memerintah, Dia memimpin, Dia mengatur, bahwa segala sesuatu pasti akan diarahkan kepada kebaikan demi kebaikan. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa tahu bahwa Dia akan memimpin dan mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Mengarahkan kita untuk dapat menggenapi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang sudah direncanakan Tuhan, itu pasti akan digenapi.
Dan Tuhan bisa memakai saudara dan saya untuk terlibat di dalam penggenapan tujuan Tuhan. Khususnya supaya segala suku bangsa akhirnya datang, sujud menyembah, memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah, pencipta dan penguasa segala yang ada. Biarlah seluruh kehidupan kita sungguh mau ditundukkan kepada pemerintahan Allah. Dan Tuhan yang bertahta, Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau yang sudah menciptakan kami. Dan kami percaya Engkau juga akan memerintah, Engkau memelihara dan memimpin kehidupan kami. Sehingga kami tidak salah arah, tetapi kami tetap berjalan ke arah yang benar untuk menggenapi tujuan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom.